Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang karbohidrat. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Lailatul Nasihah dan teman saya Sabila Diah Kingkin, NIM 45, Alif Maulana Muazzam, NIM 69, dan Erika Pujinan dan Milenia, NIM 76. Pada pembahasan tentang karbohidrat ini ada beberapa poin yang akan kami bahas, yaitu yang pertama pengertian dari karbohidrat, yang kedua jenis-jenis karbohidrat, yang ketiga metabolisme karbohidrat, yang keempat sumber dan juga fungsi karbohidrat, yang kelima penyakit-penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat. Baik, yang pertama yaitu pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah polihidroksialdehid dan polihidroksiketon atau zat-zat yang apabila dihidrolisis akan menghasilkan derivat senyawa-senyawa tersebut. Karbohidrat sebagai zat gizi merupakan nama kelompok zat-zat organik yang mempunyai struktur molekul yang berbeda-beda, meskipun terdapat persamaan-persamaan pada sudut kimia dan juga fungsinya. Semua karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Yang poin kedua yaitu jenis-jenis karbohidrat. Jenis karbohidrat ada dua, karbohidrat sederhana dan juga karbohidrat kompleks. Untuk karbohidrat sederhana yaitu jenis karbohidrat yang terdiri dari 2 atau 3 jenis gula. Sedangkan karbohidrat kompleks terdiri lebih dari 3 jenis gula. Untuk karbohidrat sederhana sendiri memiliki rantai yang lebih pendek, sedangkan karbohidrat kompleks memiliki rantai yang lebih panjang sehingga lebih sulit dicerna atau lebih lama. Untuk karbohidrat sederhana sendiri ada 3 jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Monosakarida terdiri dari 3 jenis gula, glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Glukosa dinamakan juga sebagai gula anggur, fruktosa dinamakan sebagai gula buah. Gula fruktosa ini merupakan jenis gula yang paling manis. Galaktosa di dalam tubuh merupakan hasil dari pencernaan laktosa. Untuk disakarida ada sukrosa atau gula tebu, maltosa, dan juga laktosa atau gula susu. Sedangkan oligosakarida merupakan jenis polimer yang terdiri dari 2 sampai dengan 10 monosakarida. Untuk karbohidrat kompleks sendiri di sini ada 2, yaitu polisakarida dan juga polisakarida non pati atau serat. Polisakarida salah satunya yaitu pati, merupakan jenis karbohidrat dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya ada biji-bijian dan juga umbi-umbian. Polisakarida serat merupakan jenis gula yang sangat bermanfaat dan dapat mencegah penyakit. Yang selanjutnya yaitu metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Metabolisme karbohidrat berupa pencernaan karbohidrat, 2 penyimpanan glukosa, dan ketiga penggunaan glukosa untuk energi. Yang pertama yaitu pencernaan karbohidrat, yaitu proses pencernaan karbohidrat di dalam tubuh. Yang pertama yaitu makanan dikunyah oleh mulut, lalu bercampur dengan air liur, masuk lambung dan lagi masuk ke usus. Lalu makanan bercampur dengan getah, lalu pati yang belum dipecah akan dicerna oleh amilase. Lalu mengalami 2 proses, yaitu yang satu masuk ke dalam aliran darah, yang kedua dirubah menjadi glikogen.
Yang kedua yaitu penyimpanan glukosa. Penyimpanan glukosa dalam tubuh terjadi pada hati, otot, dan tulang dalam bentuk glikogen. Glikogen akan diganti kembali dengan glukosa darah menurut kebutuhannya melalui gluconeogenesis. Yang ketiga yaitu penggunaan glukosa untuk energi. Bila glukosa memasuki sel, enzim-enzim akan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil yang pada akhirnya akan menghasilkan energi. Karbon dioksida dan air, bagian-bagian kecil ini dapat pula disusun kembali menjadi lemak. Ya, untuk yang selanjutnya akan dipaparkan teman-teman yang lainnya. Saya Erika Pucinanda Milenia, NIM 76, akan menjelaskan materi mengenai sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat seperti yang telah kita ketahui bahwa sumber karbohidrat itu berasal dari padi-padian, umbi-umbian, kacang-kacangan, gula, dan lain-lain. Begitu pula dengan olahan dari berbagai jenis bahan tersebut seperti roti, tepung, sirup, mie, dan sebagainya juga mengandung karbohidrat. Beberapa jenis makanan yang merupakan sumber dari karbohidrat. Yang pertama yaitu jagung, merupakan makanan pokok sumber karbohidrat untuk daerah Maluku dan juga NTT. Selain memiliki kandungan karbohidrat, jagung juga mengandung asam folat dan juga serat. Yang kedua yaitu singkong. Singkong yang merupakan makanan pokok sumber karbohidrat yang biasanya diolah menjadi tepung sebagai bahan dasar dari pembuatan roti dan juga kue. Yang ketiga yaitu kentang. Kentang merupakan makanan sumber karbohidrat yang mengandung banyak pati dan menghasilkan kalori yang cukup besar. Yang keempat yaitu beras merah. Beras merah yaitu sumber karbohidrat yang baik dan juga sehat. Selain itu, beras merah juga mengandung magnesium, zat besi, vitamin B, vitamin B2, B6, dan juga B3. Yang kelima yaitu umbi jalar, sumber karbohidrat yang sehat bagi penderita penyakit MAH, diabetes, obesitas, dan juga radang sendi. Yang keenam, sagu, merupakan makanan pokok penduduk daerah Maluku dan juga Papua. Masyarakat tersebut biasanya mengolahnya menjadi bentuk bubur atau biasa disebut dengan papeda. Yang ketujuh, roti gandum yang terbuat dari roti gandum utuh yang terbuat dari gandum yang kaya akan serat. Yang kedelapan adalah kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang polong yang kaya akan protein. Nah, bisa dilihat pada tabel tersebut yaitu berisi nilai karbohidrat dari beberapa bahan makanan gram per 100 gram. Selanjutnya yaitu fungsi karbohidrat. Yang pertama itu sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kalori. Karbohidrat yang berada dalam tubuh sebagian berada di dalam sirkulasi darah sebagai glukosa. Sebagian lagi disimpan sebagai glikogen di dalam hati dan juga otot. Dan sebagiannya lagi diubah menjadi lemak untuk sebagai cadangan makanan. Yang kedua yaitu pemberi rasa manis pada makanan, khususnya pada monosakarida dan disakarida. Yang ketiga yaitu penghemat protein dan juga pengatur metabolisme lemak. Yang keempat, membantu pengeluaran fases. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sabila. Nah, di sini saya Sabila Diah Kingkin NIM 1817145 akan menjelaskan tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat.
Nah, di sini kelompok kami menjelaskan 4 penyakit yang berhubungan dengan karbohidrat. Yang pertama yaitu penyakit kurang kalori dan protein atau KKP. Yang kedua penyakit kegemukan atau obesitas. Yang ketiga penyakit diabetes mellitus. Yang keempat penyakit laktose intoleransi. Dan yang pertama yaitu penyakit kurang kalori dan protein atau KKP, yaitu penyakit yang umumnya menyerang pada anak-anak dan lebih spesifik menyerang pada umur anak-anak sekitar 2-4 tahun. Gambaran dari penyakit ini yaitu secara fisik seseorang memiliki tubuh yang kurus dan memiliki odema di kaki. Yang kedua penyakit kegemukan atau obesitas. Penyakit ini secara garis besar disebabkan karena terlalu banyak makan dan sedikit melakukan gerak. Penyakit obesitas ini cenderung lebih mudah membuat kekeliruan dalam bekerja dan cenderung lebih mudah mendapatkan kecelakaan. Yang ketiga yaitu diabetes mellitus. Penyakit ini terjadi karena adanya interaksi berbagai faktor yaitu genetik, imunologi, lingkungan, dan gaya hidup. Glukosa yang bertumpuk di dalam darah tidak dapat digunakan sebagai energi sehingga terjadi peningkatan dan menyebabkan timbulnya benda-benda keton sehingga disebut ketosis. Yang keempat yaitu penyakit laktose intoleransi, yaitu penyakit yang merupakan gangguan metabolik yang mengenai disakarida laktosa. Pada penderita penyakit ini terdapat definisi enzim laktase karena sintesisnya berkurang atau bahkan sama sekali tidak melakukan sintesis. Dan penyakit ini memiliki gejala yaitu penderita akan melakukan diare atau seseorang anak bayi atau ya berumur masih balita jika diberikan minuman susu itu maupun susu hewan atau susu apapun itu pasti melakukan diare. Nah itu berarti menderita penyakit ini. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekeliruan dan ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.